warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakalan mempresentasikan mengenai sistem informasi pemesanan tiket KAI yang dimana kita telah membuatkan database dan akan diimplementasikan dalam 9 klausa SQL standar relational. Program ini merupakan 9 klausa SQL standar pada database dan nama database-nya adalah database KAI untuk mengelola, menyaring, dan mengagresi data pemesanan tiket kereta api secara presisi melalui antarmuka CLI berbasis Python. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farhanul Maulana dengan NIM 240511086. Nama saya Rida Hermawan dengan NIM 240511151. Nama saya Yandi Maulana dengan NIM 240511146. Baik, di sini ada latar belakang dan daftar 9 klausa SQL yang bisa kita lihat di sini. Sistem ini mengintegrasikan 9 klausa standar SQL untuk menjembatkan aplikasi Python CLI dengan database relational MySQL. Setiap klausa memiliki peran spesifik dalam mengolah, menyaring, dan mengagregasi data secara presisi langsung di antarmuka kode program. Di sini kita bisa lihat sendiri ada where, distract, like, between, in, order by, limit, group by, dan having. Nah, untuk where sendiri yaitu adalah filter dan validasi data. Fungsi utama di aplikasi digunakan pada fitur login dan registrasi penumpang untuk mencocokkan kredensial pengguna atau mencegah duplikasi data saat mendaftar akun baru. Klausa where memastikan hanya baris yang memenuhi kondisi tertentu yang dikembalikan oleh database. Studi klausa ini kita terapkan di dalam DBKAI yang dimana query berhasil mencocokkan akun Rian Aditya dengan P001 dari tabel penumpang secara akurat berdasarkan email dan password sehingga ia diberikan hak akses masuk ke dashboard aplikasi. Di sebelah kanan ini ada penerapan query SQL yang dimana ada slash ID penumpang, kemudian ada nama lengkap from penumpang. Nah, di sini kita masukkan klausa where yaitu email sama dengan dia@email.com dan n password #pw123. Where digunakan bersama operator n untuk memastikan kedua kondisi terpenuhi sekaligus dan meningkatkan keamanan autentikasi. Kemudian ada distinct. Distinct atau eliminasi duplikat data adalah fungsi utama di aplikasi digunakan pada menu pemesanan booking tiket untuk memunculkan daftar kota asal stasiun secara bersih tanpa nama kota yang berulang. Ini penting agar antarmuka pengguna menampilkan pilihan kota yang ringkas dan tidak membingungkan. Nah, kita masukkan ke dalam studi kasus database KAI meskipun stasiun Gambir yaitu GMR dan Pasar Senen yaitu PSE sama-sama berada di kota Jakarta. Klausa distinct memastikan kota Jakarta hanya tampil satu kali bersama Yogyakarta dan Surakarta. Penerapan query SQL ini bisa kita lihat dengan menggunakan select distinct kota from stasiun gitu. Hasil query-nya nanti kotanya Jakarta, Jogja, dan Surakarta. Saya sini ada like pencarian pola teks fleksibel. Memfasilitasi penumpang untuk mencari kereta secara fleksibel hanya dengan mengetikkan potongan kata kunci nama kereta. Klausa like bekerja bersama wheel chart atau tanda persen yang mewakili 0 atau lebih karakter. Penerapan query klausa like sebagai di bawah ini: select nama kereta, kelas kereta, from kereta, where nama kereta, like argo. Studi kasusnya di DBKAI dengan bantuan wheelchart, sistem langsung mencocokkan pola teks dan menampilkan data kereta Argo Lawu atau K01 yang berkelas eksekutif. Pencarian ini sangat berguna saat pengguna tidak mengingat nama kereta secara lengkap.
Validasi berikat. Argo mengandung argo persen berawalan argo, persen lawu berakhiran lawu. Terus ada between, filter tentang nilai harga. Fitur utama di aplikasi. Fungsi utama di aplikasi membantu penumpang menyaring jadwal keberangkatan kereta yang sesuai dengan anggaran atau rentang dana yang mereka miliki. Between menyertakan nilai batas bawah dan batas atas dalam hasil query. Dalam studi kasus DBKI, sistem secara otomatis menyaring dan hanya memunculkan jadwal JDW 02 kereta Progo karena tarif dewasanya senilai Rp150.000. Jadwal JDW 01 dengan harga Rp400.000 otomatis disembunyikan karena berada di luar rentang. Contohnya seperti ada yang di sebelah kanan saya. Next. Terus ada penyaring multi nilai kelas kereta. Fungsi utama di aplikasi memungkinkan penumpang memilih dan menyaring jadwal perjalanan berdasarkan beberapa kategori kelas kereta pilihan sekaligus dalam satu query. In adalah alternatif ringkas dari multipath or condition. Seperti di kasus DBKI, sistem berhasil menarik dan menampilkan multi data sekaligus yang sesuai kriteria kereta Argo Lawu, Eksekutif, dan Progo Ekonomi tampil bersama dalam satu query. Contohnya seperti ada yang di samping. Order by dan limit. Data terurut dan terbatas. Berfungsi bersama pada halaman utama penumpang untuk menampilkan informasi dua jadwal keberangkatan terdekat. Order by mengurutkan data, sementara limit membatasi jumlah baris yang dikembalikan. 1. Order by X mengurutkan jadwal dari waktu paling pagi jam 8.00 ke malam jam 22.30 secara kronologis naik. Yang kedua, limit kedua membatasi output hanya menampilkan dua jadwal teratas setelah pengurutan yaitu JDW 01 dan JDW 02. Hasil akhirnya penumpang langsung melihat dua jadwal terdekat tanpa perlu memindah seluruh data jadwal yang ada. Contoh kodenya seperti yang ada di bawah. Selanjutnya di sini ada group by dan having laporan finansial admin. Fungsi utamanya yaitu diterapkan khusus pada dashboard admin atau manajemen untuk menghitung ringkasan total omset stasiun berdasarkan metode pembayaran. Group by mengelompokkan data, sementara having menyaring kelompok berdasarkan nilai agregat. Seperti contoh studi kasusnya di DBKI, sistem melakukan group by pada kolom pembayaran akumulasi dengan mencatat metode total omset dan status. Kesimpulan implementasi proyek yaitu presisi data kombinasi 9 klausa SQL terbukti mampu menangani penyaringan data yang kompleks baik untuk operasional penumpang, login pencarian filter harga maupun manajerial admin laporan finansial. Yang kedua, integrasi real time, hubungan langsung antara Python backend dan database MySQL melalui perintah query terbukti berjalan, interaktif, responsif, dan aman dalam lingkungan CLI. Kemudian ada relevansi akademik yang dimana proyek ini mendemonstrasikan penerapan nyata konsep basis data relational yang dipelajari di kelas teknik informatika ke dalam sistem informasi yang fungsional. Dari penjelasan semua itu, kita dapat disimpulkan dengan baik bahwa database ini dapat meminimalisir serta meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan dan mendapatkan data serta mengkoordinasi data dengan baik. Mungkin itu saja, cukup dari kami kelompok 1 akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.